Salah satu tempat favorit umat Islam yang ada di Madinah adalah Masjid Nabawi, seperti tempat saya berada sekarang ini. Dan pemirsa, salah satu tujuan utama yang ada di sini adalah makam Rasulullah. Seperti apa kondisi saat ini di makam Rasulullah? Ikuti perjalanan saya. Di tengah jantung kota Madinah Al-Munawwaroh, berdiri sebuah bangunan suci yang menjadi magnet hati jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Masjid Nabawi, rumah kedua dalam sejarah Islam setelah Masjidil Haram, bukan sekedar tempat beribadah. Ia adalah simbol cinta, sejarah, dan harapan. Setiap langkah yang mengarah ke pelataran Masjid Nabawi adalah perjalanan rohani yang tak bisa diukur dengan waktu ataupun jarak. Ada rindu yang datang tiba-tiba, ada haru yang tak bisa dijelaskan. Tahun 622 Masehi, Rasulullah Muhammad SAW baru saja hijrah dari Mekah ke Yatsrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Salah satu tindakan pertamanya adalah mendirikan masjid. Tapi masjid ini bukan sekedar tempat sholat, ia menjadi pusat komunitas, tempat pendidikan, tempat musyawarah, bahkan pusat strategi. Saat ini saya berada di Masjid Nabawi, yakni ini merupakan bangunan yang dibangun oleh Nabi Muhammad di tahun 622 Masehi. Nah, di sini merupakan bangunan yang terus di-upgrading pemirsa, dan saat ini merupakan bangunan yang cukup megah di kota Madinah dan menjadi pusat peradaban dan pusat perekonomian di kota Madinah. Dan di sini seluruh jemaah hadir dari berbagai penjuru dunia untuk melakukan ibadah, sholat wajib dan sholat sunnah, dan juga ziarah ke makam Rasulullah SAW. Batu demi batu diletakkan dengan penuh cinta. Rasulullah sendiri ikut mengangkat bata, mematri pondasi pertama peradaban Islam. Disinilah semangat persatuan kaum muhajirin dan ansor disatukan di bawah atap yang sama. Kini Masjid Nabawi telah berubah megah, namun nuansa sucinya tak pernah pudar. Dengan dominasi warna putih gading dan hijau zamrud, arsitektur masjid ini memadukan keindahan Timur Tengah klasik dan teknologi modern yang mempesona. Kubah hijau yang menjulang di atas makam Rasulullah adalah lambang kecintaan umat. Payung-payung raksasa di pelataran masjid membuka dan menutup seperti kelopak bunga, melindungi jamaah dari panas dan menyatukan mereka dalam kenyamanan. Sebuah inovasi yang estetis dan spiritual. Di antara jutaan langkah yang menapak di Masjid Nabawi, ada satu tempat yang selalu dirindukan. Tempat yang disebut langsung oleh Rasulullah sebagai taman dari taman-taman surga. Tempat itu adalah Raudhah. Raudhah berada di antara mimbar dan rumah Rasulullah Muhammad SAW, sebuah area yang kini ditandai dengan karpet berwarna hijau. Luasnya tak seberapa, namun keutamaannya tak terhingga. Dalam hadis yang termasyhur, Rasulullah bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah Rasulullah sholat. Di tempat inilah para sahabat mengadu, belajar, dan merasakan dekapan spiritual dari Nabi Agung. Tak heran setiap orang yang berkunjung ke Masjid Nabawi akan berusaha sekuat tenaga untuk masuk dan bersujud di Raudhah walau hanya sejenak. Tak ada yang berani meninggikan suara di Raudhah. Tak ada yang ingin cepat-cepat pergi. Semuanya larut dalam kekhusyuan yang menggetarkan. Setiap sujud seperti lebih dalam, setiap doa seperti lebih bermakna. Setiap air mata yang jatuh di karpet hijau itu adalah bukti betapa hati ingin lebih dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Mereka datang dari penjuru dunia, dari Indonesia, Turki, Mesir, Afrika, Eropa, bahkan Amerika. Dengan bahasa yang berbeda, kultur yang beragam, namun semuanya bertemu dalam satu keinginan, beribadah di tempat paling mulia setelah Ka'bah di Raudhah. Tak semua diberi kesempatan masuk Raudhah. Ada yang telah berkali-kali berkunjung ke Madinah, tapi belum juga dipertemukan dengan taman surga itu. Sehingga ketika langit itu akhirnya sampai di atas karpet hijau, mereka tahu inilah anugerah. Inilah pertemuan cinta antara hamba dan Tuhannya.
Rasulullah bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram." Disinilah setiap rakaat memiliki keutamaan berlipat. Setiap detik menjadi ladang pahala. Masjid Nabawi adalah tempat memperbaharui janji kepada Allah. Tak hanya dengan lisan, tapi dengan seluruh jiwa. Khusyuk terasa begitu mudah, air mata tak bisa dibendung. Di sini, ibadah menjadi pengalaman spiritual yang meresap sampai ke tulang sumsum. Tak peduli dari mana datangnya, di Masjid Nabawi semua manusia sama. Warna kulit, bahasa, budaya, semua melebur dalam kesucian niat beribadah. Bagi pemirsa TVR Parlemen yang datang ke kota Madinah, jangan lupa kunjungi Masjid Nabawi untuk melihat bagaimana sejarah Islam dan kejayaan Islam di masa lalu hingga masa sekarang. Sampai jumpa. Masjid Nabawi bukan sekedar bangunan, ia adalah perjalanan. Ia adalah pelukan hangat dari sejarah Islam yang hidup. Ia adalah panggilan cinta dari langit yang hanya bisa dijawab oleh hati yang rindu. Jika suatu hari kamu dipanggil ke sini, jangan tunda. Siapkan niatmu, siapkan jiwamu. Sebab berada di Masjid Nabawi adalah kesempatan langka dan mungkin itulah momen terindah dalam hidupmu.